Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Kawin. Pagi ini kita berada di kebun minimalis lantai 3. Jadi pagi ini saya mau ngobrolin tentang masalah pertanian atau bertani. Mungkin kita selama ini berpikir yang namanya bertani itu harus mempunyai lahan yang luas, sawah yang luas, atau kebun yang luas. Itu dulu mungkin kakek kita, orang tua kita masih punya lahan yang luas dan tempatnya pun masih pada kosong. Tapi untuk sekarang ini, terutama di daerah-daerah perkotaan, itu sudah sangat sulit menemukan lahan kosong, atau orang sangat sulit bertani di daerah perkotaan. Tapi ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi dan teman-teman saya yang berada atau di lingkungan perkotaan atau setengah kota. Jadi desa enggak, kota enggak, tapi cukup padat untuk pemukiman. Bagaimana kita menyalurkan untuk bisa bercocok tanam atau bertani, menyalurkan hobi kita? Sebenarnya banyak cara yang mesti atau harus kita lakukan dan bisa kita lakukan untuk bertani. Di antaranya kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan atau tembok di pinggir gang. Itu bisa kita tanami dengan cara memakai counter bag ya, atau pot-pot bekas, ember, atau bekas cat. Seperti yang kami lakukan, ini adalah pohon tomat cherry. Ini kami tanam di bekas air mineral. Dan ini di lantai 3, ini kami bikin bedengan. Ini bisa ditanami tomat, kacang, ini baru nunggu subur sekali, sama timun. Dan banyak lagi di belakang saya itu ada bonsai segala macam. Jadi intinya yang penting kita mau mensiasati untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan cabai, kita tanam pohon cabai di dalam pot. Nah itu misalkan punya 5 pohon, kalau sudah berbuah itu buat kebutuhan sehari-hari itu udah cukup. Nah, terus tomatnya kayak ini juga insya Allah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Nah kayak sayuran sawi, nah ini sawi nih, kemarin baru pindah tanam, masih layu. Ini bisa ditanam di cup gelas bekas minuman, ini bisa. Ini kalau ini kita tanam sehari misalkan 5 cup, kalau seminggu itu udah berapa kan? 6 hari kali 5 ya kan? Udah ketahuan berapa cup. Nanti kesananya kita bisa panen tiap hari. Nah itu pun di sela-sela kesibukan kita, artinya dikala kita belum berangkat bekerja atau sesudah pulang kerja, kita bisa menyempatkan nanam yang kita bisa, kayak semacam bawang itu pun kita bisa ditanam di gelas-gelas plastik dengan cara ditanam di media langsung bisa, atau secara hidroponik atau secara aquaponik, itu bebas, banyak pilihan. Terus selain itu kita juga bisa memanfaatkan sampah-sampah dapur, kayak semacam sayuran busuk, buah-buah busuk yang sudah tidak terpakai lagi, atau bawang, nasi bekas, itu pun kita bisa olah menjadi pupuk kompos. Nah kami di sebelah sana ada namanya komposter, nanti kita tunjukkan. Komposter itu untuk penampungan limbah-limbah dapur yang organik. Nah, semua kita bisa masukin untuk menghindari bau dan ada magotnya.
jadi kayak semacam tulang ikan atau tulang ayam, sayur-sayur yang bersantan itu jangan kita masukkan. Nah, karena itu akan menimbulkan bau dan mengundang lalat-lalat. Untuk menghindari itu, kita khusus masukkan seperti sisa-sisa sayuran, nasi, pokoknya yang tidak mengandung tulang dan tidak mengandung santan itu boleh kita masukkan. Nah, itu bisa diolah dengan cara kita masukkan ke dalam tong atau ember yang sirkulasinya cukup, artinya kita lubangi bawahnya, pinggirnya. Nah, itu ada dua macam, ada yang bisa diambil air lindinya, ada yang langsung tanpa air lindi. Nah, untuk mencepatkan proses pembusukan atau pengomposan itu dengan cara bisa dilakukan dengan disiram air hujan deras seminggu sekali. Kita basahin, jangan terlalu basah juga, asal yang penting lembab, kita aduk. Nah, itu seminggu sekali. Atau bisa kita menggunakan IF4, itu juga bisa. Cuman kalau IF4 kita harus mengeluarkan modal, harus beli. Nah, tapi untuk hujan beras mungkin tiap hari atau 2 hari sekali kita mencuci beras. Nah, itulah airnya kita manfaatin untuk menyiram bahan-bahan yang ada di komposan tadi untuk mempercepat pembusukan dan menjadi kompos. Jadi semuanya yang penting kita gimana, artinya kita pupuk beli, obat beli. Nah, kita siasati gimana caranya agar semua itu tidak gratis, dengan cara kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kayak untuk penyemprotan hama, untuk hama itu bisa disemprot dengan kunyit, di blender airnya disemprotkan, atau bawang merah itu juga bisa untuk pencegahan hama. Selain untuk merangsang buah dan daun, itu rendaman air bawang itu sangat bagus. Selain itu bisa kita memanfaatkan tembakau juga kita nggak usah beli. Kalau ada yang ngerokok gitu kan, teman-teman saya ngerokok, asbaknya sudah penuh dengan puntung itu kita bisa manfaatkan dengan cara direndam airnya, pakai air hangat. Setelah itu kita saring, kita masukkan spray, kita semprotkan ke tanaman-tanaman kita. Itu sangat bagus sekali untuk tidak mengandung zat kimia. Selain itu untuk penyemprotan itu kita lakukan seminggu 2 kali, pagi atau sore hari. Kenapa harus kita lakukan seminggu 2 kali? Karena kita untuk mencegah datangnya penyakit. Kenapa? Karena kayak semacam tomat, cabai itu cepat sekali terserang penyakit, terutama yang dibawa oleh semut itu. Di balik daunnya itu ada kutu hitam, ya itu sulit kalau udah nempel di daun cabai atau tomat. Atau kutu kebul yang putih-putih itu juga sulit untuk mengatasinya, dan keriting daun. Tapi kalau sebelum itu terjadi, kita semprot dulu dari mulai tanam kita semprot minimal pakai rendaman air bawang merah atau dengan tembakau. Nah, itu kalau tiap seminggu 2 kali kita semprot, insya Allah itu hama-hama itu tidak akan datang, karena hama-hama tersebut itu tidak senang mencium aroma tembakau atau rendaman bawang merah atau kunyit atau air kunyit. Nah, jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi intinya kita untuk menjadi seorang petani itu nggak perlu punya lahan luas, walaupun kita pengen, tapi kita nggak punya lahan luas pun kita bisa bertani atau bercocok tanam, menyalurkan hobi kita dalam bertani atau menanam. Itu sebagaimana yang telah kami tadi jelaskan di atas, dengan menggunakan ember-ember bekas seperti ini, ember bekas atau galon-galon seperti ini, atau ember bekas cor. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Yang penting kita ada kemauan, terus
kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalau kebutuhan sehari-hari walaupun tidak berlebih, minimal kita perlu cabai kita ada. Cuman kalau buat nyambel 2-3 cabai itu udah pedas. Jadi demikianlah kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang pagi ini, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Mungkin berikutnya kita akan bikin video lagi yang lebih gamblang lagi penjelasannya bagaimana, atau trik-trik menanam tomat, cabai dan lainnya. Mungkin kita belajar bareng-bareng, ya kan? Kita belajar bareng-bareng dan kita praktekkan masing-masing atau di rumah masing-masing. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami juga bisa atau bersemangat lagi membuat tutorial bagaimana cara menanam atau bertani di lahan sempit dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.